Bali United harus bermain imbang saat melawan Persib Bandung di babak Championship Series Liga 1 Indonesia leg pertama dengan skor akhir 1 sama. Terlebih dahulu Bali ciptakan gol lewat Jefferson the Assist di menit 82. Kemudian Persib samakan kedudukan di menit 90 plus perpanjangan waktu ke 9 menit. Assist dari Ezra Walian. Sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum masuk ke aspek taktikal, debut VAR terjadi di Liga Indonesia, tepatnya di pertandingan Bali melawan Persib Bandung. Patut kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada wasit yang bertugas di atas lapangan, wasit tengah, asisten wasit 1, asisten wasit 2, kemudian wasit yang bertugas di control room. Nah, di awal penggunaan VAR tidak mudah. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi wasit yang ditugaskan pertama kali. Nah, ketika kita bicara Liga Indonesia, ya akhirnya keputusan-keputusan wasit pun sering diperdebatkan. Meski sudah menggunakan video asisten referee di pertandingan Bali melawan Persib, keputusan wasit utama pun diperdebatkan. Contoh nyata teman-teman yang sangat aku sayangkan, meski dulu-dulu belum ada VAR, kejadian-kejadian case seperti yang akan kita bahas ini sering terjadi. Ya, advantage. Di menit 11, Bali United melakukan serangan lewat Eber. Kemudian di situ pemain Persib Bandung berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh pemain Bali United. Nah, di saat pemain Persib berhasil mematahkan serangan Bali, turnover alias counter attack coba dioptimalisasikan oleh pemain Persib Bandung. Tapi apa daya, setelah Ciro Alves memberikan bola ke posisi Beltrame, di saat situ sudah kosong, sudah banyak space didapatkan oleh Persib Bandung, wasit malah menghentikan pertandingan tersebut. Dari sifat attacking sudah terjadi 2 versus 1, David da Silva melawan Elias Dolah. Artinya itu kesempatan, tapi akhirnya sekali lagi wasit menghentikan pertandingan. Padahal dan eloknya teman-teman, ketika kita melihat pertandingan-pertandingan di Eropa jadi satu kesatuan dengan adanya VAR, kejadian pelanggaran sebelum terciptanya sebuah advantage ataupun peluang ataupun gol akan di recall ataupun akan dicek lagi. Ketika contoh seperti yang didapatkan Persib ini tercipta gol, akan dicek apakah itu enggak pelanggaran atau bagaimana sifatnya. Tapi dengan adanya VAR di momen tersebut, nggak bisa keputusan untuk meniup peluit ditahan sebentar. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi di sepak bola Indonesia. Ada advantage, ada keuntungan di depan mata untuk bisa menciptakan sebuah peluang, dihentikan. Jadi secara kontinuitas permainan di atas lapangan menurun. Nah, akhirnya wasit juga memiliki andil besar dalam meningkatkan permainan sepak bola Indonesia kita. Nah, ini tentu menjadi bahan evaluasi teman-teman untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Come on, advantage, dan di situ juga Beltrame juga geram teman-teman di saat ia sudah mendapatkan bola, mendapatkan keuntungan dan berpotensi menciptakan gol, malah harus dihentikan. Kemudian di sesi kedua, di saat Jefferson the Assist yang melakukan sebuah gerakan kepada Nick Weavers, di situ wasit pun melihat video asisten referee. Secara keputusan wasit tidak memberikan apapun, baik itu kartu merah ataupun kartu kuning, kan possible red card. Wasit akhirnya memberikan free kick kepada Bali United, dan di situasi tersebut memang agak lama wasit juga mengambil keputusannya teman-teman. Beberapa momen ketika ingin melihat VAR ataupun akan sudah melihat VAR, sehingga konsentrasi pemain pun menurun. Ya, banyak ini yang memberikan statement, tapi itulah dia plus minus dari VAR teman-teman. Dituntut pemain pun berkonsentrasi dan bisa beradaptasi dengan teknologi. Dan setelah kejadian proses tersebut, tercipta gol ke gawang Persib Bandung yang dicetak pemain Bali United. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah keputusan wasit untuk tidak memberikan kartu kepada posisi Jefferson the Assist sudah tepat? Nah, aku pun mencoba beberapa kali konsultasi teman-teman dengan beberapa rekan-rekan yang sudah pernah kita undang di kanal YouTube ini, baik itu wasit FIFA, instruktur FIFA, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan secara detail, coba lihat replaynya secara pelan-pelan teman-teman.
pemain merah alias Bali United bukannya memukul lawannya, bukan memukul Nick Weavers. Posisi antara mereka berdua sangat dekat. Kemudian kedua, posisi antara mereka berdua sangat dekat. Itu akan mengurangkan impact atau intensity sesuatu insiden, kecuali sekiranya terdapat extra movement untuk memukul atau strike. Ketiga, pemain merah alias Bali United terlebih dahulu meletakkan tangannya di bagian badan lawannya sebelum menolak. Secara umumnya, ia kelihatan seperti memukul, sedangkan hakikatnya pemain tersebut menolak lawannya. Harusnya, menurut aku teman-teman, di posisi tersebut Jefferson Aziz mendapatkan kartu kuning karena sifat pelanggarannya sebagai unsporting behavior. Itu sudah memadai teman-teman. Tapi nggak ada kan di pertandingan tersebut wasit memberikan kartu kuning kepada Jefferson the Aziz. Case-case seperti ini ya, meskipun sudah dibantu oleh video assistant referee, maka wasit pun tetap harus memegang teguh law of the game. Kasus-kasus pelanggaran yang memang harusnya itu diberi kartu kuning, kartu merah, dan lain sebagainya. Kemudian poin ketiga, soal Elias Dolah melakukan pelanggaran yang mengangkat kaki ke posisi dari David da Silva. Di situ untungnya Elias Dolah masih sempat melipat kakinya ataupun menahan kakinya, menekuk kakinya sehingga nggak strike seperti yang dilakukan sempat oleh Rizky Ridho. Nah, meski jaraknya, aku pun apresiasi terhadap Elias Dolah, meski jaraknya antara Elias Dolah dan David da Silva dekat banget, tapi di situ reaksi ataupun refleks yang dimiliki oleh Elias Dolah mampu melipatnya itu, menahan kakinya itu menjadi salah satu alasan aku rasa pertimbangan dari wasit sehingga tidak memberikan sesuatu yang sangat menakutkan ke posisi dari Elias Dolah. Ya, itulah dia beberapa keputusan teman-teman. Tentu ada beberapa keputusan lain yang patut juga diperdebatkan. Ya, kebetulan beberapa hal tadilah yang paling banyak ditanyakan kepada aku soal wasit memberikan penalti kepada Persib setelah melihat video assistant referee. Aku rasa itu sudah keputusan yang tepat. Oke, kita masuk ke analisis taktikal teman-teman. Kalau kita bicara Bali United, aku amazed jujur ketika apa dilakukan oleh Coach Teko. Coach Teko beberapa tahun ke belakang sangat gemar menggunakan pola 1433, 14-2-3-1 teman-teman. Tapi di saat melawan Persib Bandung ini menggunakan pola yang jarang aku saksikan, yaitu pola 3 back. Permutasian dinamika yang dilakukan oleh Coach Teko ini pun aku apresiasi. Mereka ketika melakukan attacking pakai pola 3-5-2, kemudian pada fase defensif kadang pakai pola 4-1-4-1, kadang 5-4-1. Ada pemain yang memiliki peran besar di area permainan Bali United dalam situasi melakukan attacking ke depan ataupun sikap defensif, yaitu Kadek. Kadek ini terus mengikuti pergerakan dari Beltrami, melakukan man to man. Nah, jadi serangan yang dilakukan oleh Persib pun banyak mentah, nggak begitu optimal. Nah, kita bahas dulu dari posisi penjaga gawang, Adilson Maringa. Ini gokil banget di pertandingan ini. Kalau misal bukan Adilson, mungkin sudah tercipta banyak gol Persib Bandung. Kemudian 3 back, Kadek sebagai back kanan, kemudian Dolah, kemudian ada Haudi, Nopri wingback kanan, Fajrin wingback kiri, tengah ada Rashid, Irza, Eber, depan Svaso, Frifat. Frifat ini pun posisinya ketika defensif kembali dia ke posisi pemain sebelah kanan teman-teman. Kemudian Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 alias bisa juga menjadi 1-4-3-3 atau 1-4-4-2. Di posisi penjaga gawang Mendoza, 4 back hand Quivers, Alberto, Heanusa. Ya, bisa aku katakan solid defensif yang dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, kehilangan konsentrasi menjadi salah satu akhirnya membuat Persib pun kebobolan. Kemudian di sektor tengah ada Clock Dedi, sayap kiri ada Ciro, sayap kanan ada Febri, depan ada David da Silva disokong oleh Stefano Beltrame. Nah, dalam pertandingan ini pendekatan yang dilakukan oleh Persib Bandung lebih banyak menunggu, kemudian melakukan counter. Di sisi lain tentunya Bali United mengambil inisiatif, melakukan proaktif. Nah, yang aku sayangkan dengan sistem yang digunakan oleh Bali United 3-5-2, tentu kan di sektor tengah akan banyak orang, ada Rashid, ada Eber sama Irja. Tapi di situ inilah ya belum fluid banget, belum cair banget pergerakannya. Banyak space kosong, banyak bisa muncul pemain-pemain Bali United menarik pemain Persib sehingga diberi lagi ruang kepada rekan-rekan pemain Bali, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan hanya ada satu momen ataupun 2 momen
di sekitar menit 30. Di situ Kadek melakukan pergerakan bergerak ya ke depan teman-teman, dan apa daya rekan-rekan lainnya tidak melakukan supporting, dan ia akhirnya mengambil keputusan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Yang ingin aku tekankan, permainan superiority di sektor tengah nggak bisa secara halus pisan dimainkan oleh Bali United, sehingga dengan sistem seperti ini tidak begitu memberikan impact yang sangat berharga terhadap permainan Bali United. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Bali United, dari sektor flanknya. Nah, di situ kan hand-hand berhasil dia terikat ke posisi Irfan Jaya. Nah, di sektor kelebaran ada Ricky Fajrin, muncul overload, artinya hand-hand melawan dua pemain Bali United. Muncul overload ini pun nggak bisa diokupansi, dimanfaatkan oleh Bali United. Kenapa? Dari belakang, tengah, sampai depan tadi nggak begitu fluent aliran bola yang dilakukan oleh Bali United. Hanya 4 on target juga tercipta dilakukan Bali ke posisi Persib Bandung. Nah, di saat aliran bola, sirkulasi yang dilakukan oleh Bali tidak begitu fluid ke sektor depan teman-teman, akhirnya disitulah turnover dilakukan oleh Persib, mencoba memutus serangan, kemudian melakukan counter Persib gila, sudah berkali-kali kita bahas teman-teman, dan 6 on target tercipta dilakukan oleh Persib. Tapi sekali lagi, efektivitas dan didukung oleh kemampuan Adilson Maringa membuat akhirnya ya Persib juga kesulitan untuk menciptakan sebuah gol. Kemudian dari sektor flank, apresiasi terhadap Bali United teman-teman berhasil menurunkan tingkat berbahayanya serangan Persib lewat kanan ataupun kiri. Febri Haryadi tidak begitu kuat juga. Ciro Alves juga tidak begitu kuat di pertandingan ini dari sifat kualitatifnya 1 lawan 1. Jadi dalam konteks Persib mencoba mengobrak-abrik Bali lewat sektor kedua sayapnya, tidak begitu memberikan sesuatu yang luar biasa, sehingga ketika Persib sudah paceklik lewat permainan open play, salah satu yang diandalkan Boyan Hodak biasanya yaitu lewat situasi free kick alias bola mati, dan gol Persib pun lewat David Da Silva dari bola mati. Ini cukup alot pertandingannya, ada beberapa elemen-elemen di atas lapangan yang sangat menarik teman-teman. Kalau kita berbincangkan misalnya crossing Bali United, mereka memanfaatkan sisi kelebaran dari Nopri sebelah kanan, wingback kiri Fajrin, kemudian dimasukkan lagi Andika di babak kedua bagi Coach Teko di wingback sebelah kanan. Crossing Bali kan salah satu yang tertinggi di Liga 1 Indonesia, peringkat kedua, berhasil diredam. Kenapa? Karena Persib punya menara kembarnya, ada Nick Weaver sama Alberto. Itu sangat mudah untuk mereka cegah teman-teman. Nah, di saat tadi ada satu pemain Bali yang unik, aku rasa perannya Kadek, out of position, ini pun mempengaruhi attacking yang dimiliki oleh Persib. Itu langsung berbahaya. Tetapi ketika Kadek berada di posisinya stabil teman-teman, maka serangan yang coba dilakukan oleh Persib pun tidak begitu istimewa ataupun bertenaga. Nah, Kadek ini tentu dengan peran yang diberikan oleh Coach Teko, jika ia mampu menerapkannya di atas lapangan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk masa depan dari Kadek. Dan ya, kita lihat bagaimana perkembangan Kadek dan bagaimana perkembangan sistem yang dimainkan oleh Coach Teko ini. Apakah bertahan lama atau hanya ini gonta-ganti aja untuk melihat situasi yang dihadapi, yaitu Persib Bandung. Patut kita tunggu. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Baik.